Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah terbunuhnya Umar radhiyallahu anhu. Ketika Umar selesai melaksanakan ibadah haji pada tahun 23 Hijriah, beliau sempat berdoa kepada Allah di Abtah, mengadu kepada Allah tentang usianya yang telah senja. Kekuatannya telah melemah, sementara rakyatnya tersebar luas, dan ia takut tidak dapat menjalankan tugas dengan sempurna. Ia berdoa kepada Allah agar mewafatkannya, dan berdoa agar Allah memberikan syahadah, serta dimakamkan di negeri hijrah. Sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Muslim bahwa Umar berkata, "Ya Allah, aku bermohon kepadamu mendapatkan syahadah di atas jalanmu dan wafat di tanah nabimu." Maka Allah mengabulkan doanya ini dan memberikan kedua permohonannya tersebut, yaitu mati syahid di Madinah. Ini adalah perkara yang sulit, namun Allah maha lembut kepada hambanya. Akhirnya beliau ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz, seorang yang aslinya beragama Majusi dan tinggal di Romawi. Ketika Umar sholat di mihrab pada waktu subuh hari Rabu tanggal 25 Zulhijjah tahun 23 Hijriah dengan belati yang memiliki dua mata, Abu Lu'lu'ah menikamnya 3 tikaman. Ada yang mengatakan 6 tikaman, 1 di bawah pusarnya, hingga terputus urat-urat dalam perut beliau. Akhirnya Umar jatuh tersungkur dan menyuruh Abdurrahman bin Auf agar menggantikannya menjadi imam sholat. Kemudian orang kafir itu berlari ke belakang sambil menikam seluruh orang yang dilaluinya. Dalam peristiwa itu sebanyak 13 orang terluka dan 6 orang dari mereka tewas. Maka segera Abdullah bin Auf menangkapnya dengan melemparkan burnus, yaitu baju panjang yang memiliki penutup kepala, untuk menjeratnya. Kemudian Abu Lu'lu'ah bunuh diri, semoga Allah melaknatnya. Waktu itu Umar segera dibawa ke rumahnya, sementara darah mengalir deras dari luka-lukanya. Hal itu terjadi sebelum matahari terbit. Umar berkali-kali jatuh pingsan dan sadar. Kemudian orang-orang mengingatkannya sholat. Beliau sadar sambil berkata, "Ya, aku akan sholat, dan tidak ada bagian dari Islam bagi orang yang meninggalkan sholat." Kemudian beliau sholat. Setelah sholat, beliau bertanya, "Siapa yang menikamnya?" Mereka menjawab, "Abu Lu'lu'ah, budak Al-Mughirah bin Syu'bah." Beliau berkata, "Alhamdulillah yang telah menentukan kematianku di tangan seseorang yang tidak beriman dan tidak pernah sujud kepada Allah sekalipun." Kemudian Umar berkata, "Semoga Allah memberikan kejelekan baginya. Kami telah menyuruhnya suatu perkara yang baik." Al-Mughirah memberinya gaji sebanyak 2 dirham per hari. Kemudian ia menuntut Umar agar gaji budaknya itu ditambah, karena budaknya memiliki banyak keahlian dan merangkap beberapa profesi, yaitu sebagai tukang kayu, pemahat, dan tukang besi. Maka Umar menaikkan gajinya menjadi 100 dirham per bulan. Umar berkata padanya, "Kami dengar bahwa dirimu mampu membuat penumbuk gandum yang berputar di udara." Abu Lu'lu'ah menjawab, "Demi Allah, aku akan memberitahukan kepadamu tentang penumbuk gantung yang akan menjadi pembicaraan manusia di timur dan di barat." Percakapan ini terjadi pada hari Selasa di malam hari, dan ternyata dia menikamnya tepat pada hari Rabu di pagi hari pada tanggal 25 Zulhijjah. Kemudian Umar mewasiatkan agar penggantinya yang menjadi khalifah dimusyawarahkan oleh 6 orang yang Rasulullah wafat dalam keadaan ridho kepada mereka, yaitu Utsman, Ali, Tolha, Az-Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhum. Beliau tidak menyebutkan Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail al-Adawi, sebab Sa'id berasal dari kabilah Umar dan dikhawatirkan kelak dirinya terpilih disebabkan kekerabatannya yang dekat dengan Umar. Umar mewasiatkan kepada siapa yang akan menggantikannya untuk berbuat yang terbaik kepada seluruh manusia dengan berbagai macam tingkatan mereka. Akhirnya Umar wafat 3 hari setelah peristiwa itu. Beliau dikebumikan pada hari Ahad di awal bulan Muharram tahun 24 Hijriah dan dikebumikan di kamar Nabi di samping Abu Bakar As-Siddiq setelah mendapat izin dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Al-Waqidi rahimahullah berkata, "Aku diberitahukan oleh Abu Bakar bin Ismail bin Muhammad bin Sa'ad dari ayahnya, dia berkata, Umar ditikam pada hari Rabu 25 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Masa kepemimpinannya selama 10 tahun 5 bulan 21 malam. Sementara pelantikan Utsman terjadi pada hari Senin pada tanggal 3 Muharram. Ketika aku sebutkan hal ini pada Utsman bin Ahsan, dia berkata, engkau keliru. Umar wafat 25 Zulhijjah
dan Utsman dilantik pada malam terakhir dari bulan Zulhijjah. Dengan demikian, ia memulai kekhalifahannya pada awal bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Abu Masyar berkata, Umar terbunuh pada tanggal 25 bulan Zulhijjah, tepat di penghujung tahun 23 Hijriah. Masa kekhalifahannya adalah 10 tahun 6 bulan 4 hari. Setelah itu, Utsman dibaiat menjadi khalifah. Ibnu Jarir berkata, aku diberitahukan oleh Hisam bin Muhammad. Dia berkata, Umar terbunuh pada tanggal 23 bulan Zulhijjah dan masa kekhalifahannya adalah 10 tahun 6 bulan dan 4 hari. Imam Bukhari berkata, kami diberitahukan oleh Musa bin Ismail. Dia berkata, kami diberitahukan oleh Abu Awana dari Husain dan Amr bin Maimun. Dia berkata, aku pernah melihat Umar bin Khattab beberapa hari sebelum dirinya terbunuh di Madinah sedang berbicara kepada Huzaifah bin Yaman dan Utsman bin Hunayf. Ia berkata, apa yang telah kalian perbuat? Apakah kalian takut telah membebani pajak bumi yang memberatkan dan tidak sanggup dibayar pemiliknya? Keduanya menjawab, kami membebani pajak bumi dengan sepantasnya, tidak terlalu banyak. Umar berkata, hendaklah kalian berdua meninjau ulang. Jangan-jangan kalian telah membebani pajak bumi yang tidak sanggup dipikul oleh para pemiliknya. Keduanya berkata, tidak. Umar melanjutkan, jika Allah masih memberikan kepadaku umur yang panjang, maka akan aku tinggalkan para janda-janda di Irak dalam keadaan tidak lagi membutuhkan para pria setelah aku wafat. 4 hari setelah itu beliau terbunuh. Amr bin Maimun berkata, pada pagi terbunuhnya Umar, aku berdiri dekat sekali dengan Umar. Penghalang antara aku dan beliau hanyalah Abdullah bin Abbas. Kebiasaannya jika beliau berjalan di sela-sela shaf, beliau selalu berkata, luruskan. Setelah melihat barisan telah rapat dan lurus, beliau maju dan mulai bertakbir. Pada waktu itu, mungkin beliau sedang membaca surat Yusuf atau An-Nahl ataupun surat yang lainnya. Pada rakaat pertama hingga seluruh jamaah hadir berkumpul. Ketika beliau bertakbir, tiba-tiba aku mendengar beliau menjerit. Ternyata beliau ditikam oleh seorang budak. Kemudian budak kafir itu lari dengan membawa pisau belati bermata 2. Setiap kali melewati orang-orang, dia menikamkan belatinya ke kanan maupun ke kiri, hingga menikam 13 orang kaum muslimin, dan 7 di antara mereka tewas. Ketika salah seorang dari kaum muslimin melihat peristiwa itu, ia melemparkan burnus atau baju berpenutup kepala untuk menangkapnya. Ketika budak kafir itu yakin bahwa dia akan tertangkap, dia langsung bunuh diri. Umar segera menarik tangan Abdurrahman dan menyuruhnya maju menjadi imam. Siapa saja yang berdiri di belakang Umar pasti akan melihat apa yang aku lihat. Adapun orang-orang yang berada di sudut-sudut masjid, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Hanya saja mereka tidak lagi mendengar suara Umar. Di antara mereka ada yang mengatakan, Subhanallah. Maka akhirnya Abdurrahman yang menjadi imam sholat mereka dan ia sengaja memendekkan sholat. Selesai orang-orang mengerjakan sholat, Umar berkata, wahai Ibnu Abbas, lihatlah siapa yang telah menikamku. Ibnu Abbas pergi sesaat, kemudian kembali sambil berkata, pembunuhmu adalah budak milik Al-Mughirah. Umar bertanya, budaknya yang lihai bertukang itu? Ibnu Abbas menjawab, ya. Umar berkata, semoga Allah membinasakannya. Padahal aku telah menyuruhnya kepada kebaikan. Alhamdulillah, yang telah menjadikan sebab kematianku di tangan orang yang tidak beragama Islam. Engkau dan ayahmu, Abbas, menginginkan agar budak-budak kafir itu banyak tinggal di Madinah. Pada waktu itu, Abbas yang paling banyak memiliki budak. Abbas pernah berkata kepada Umar, jika engkau mau, budak-budak itu akan kami bunuh. Lalu Umar menjawab, engkau salah. Bagaimana membunuh mereka setelah mereka mulai berbicara dengan menggunakan bahasa kalian, salat menghadap ke arah kiblat kalian, dan melaksanakan haji sebagaimana kalian melaksanakannya? Umar segera dibawa ke rumahnya. Kami berangkat bersama-sama mengikutinya, seolah-olah kaum muslimin tidak pernah mendapat musibah sebelumnya. Ada yang berkomentar, lukanya tidak parah, dan ada juga yang berkata, aku khawatir ia akan tewas. Setelah itu, dibawakan kepadanya minuman nabizan. Ia meminumnya, tetapi minuman tersebut keluar kembali dari perutnya yang ditikam. Kemudian dibawakan kepadanya susu, dan ia meminumnya. Namun, susu tersebut tetap keluar lagi dari bekas lukanya. Maka yakinlah mereka bahwa Umar tidak tertolong lagi
dan ia pasti akan tewas. Maka kami masuk menyenguknya, sementara orang-orang berdatangan mengucapkan pujian atas dirinya. Tiba-tiba datang seorang pemuda dan berkata, "Bergembiralah wahai Amirul Mukminin, dengan berita gembira dari Allah untukmu. Engkau adalah sahabat Rasulullah, pendahulu Islam. Engkau menjabat pemimpin dan engkau berlaku adil. Kemudian engkau diberikan Allah syahadah, yaitu mati syahid." Umar menjawab, "Aku berharap seluruh perkara yang engkau sebutkan tadi cukup untukku, tidak lebih ataupun kurang." Tatkala pemuda itu berbalik, ternyata pakaiannya terjulur hingga menyentuh lantai. Umar memanggilnya dan berkata, "Wahai saudaraku, angkatlah pakaianmu. Sesungguhnya hal itu akan lebih bersih bagi pakaianmu dan lebih menaikkan ketakwaanmu kepada Rabbu." "Wahai Abdullah bin Umar, lihatlah beberapa hutangku." Mereka hitung dan ternyata jumlahnya lebih kurang sebanyak 86.000. Umar berkata, "Jika harta keluarga Umar cukup untuk melunasinya, maka bayarlah dari harta mereka. Jika belum juga lunas, mintalah kepada Bani Adi bin Ka'ab. Dan jika ternyata belum juga cukup, mintalah pada kaum Quraisy, dan jangan minta kepada selain mereka. Maka tunaikan hutang-hutangku. Berangkatlah engkau sekarang ke rumah Aisyah, Ummul Mukminin, dan katakan, Umar menyampaikan salam kepadanya, dan jangan kau katakan salam dari Amirul Mukminin. Sebab sejak hari ini aku tidak lagi menjadi Amirul Mukminin. Katakan kepadanya bahwa Umar bin Khattab minta izin agar dapat dimakamkan di samping dua sahabatnya." Maka Abdullah bin Umar segera mengucapkan salam dan minta izin masuk kepada Aisyah. Dan ternyata ia sedang duduk menangis. Abdullah bin Umar berkata, "Umar bin Khattab mengucapkan salam untukmu, dan ia minta izin agar dapat dimakamkan di sisi kedua sahabatnya." Aisyah menjawab, "Sebenarnya aku menginginkan agar tempat tersebut menjadi tempatku kelak jika mati. Namun hari ini aku harus mengalah untuk Umar." Ketika Abdullah bin Umar kembali, maka ada yang mengatakan, "Lihatlah, Abdullah bin Umar telah datang." Umar berkata, "Angkatlah aku." Salah seorang menyadarkan Umar ke tubuh anaknya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Umar bertanya kepadanya, "Apa berita yang engkau bawa?" Dia menjawab, "Sebagaimana yang engkau inginkan, wahai Amirul Mukminin. Aisyah telah mengizinkan dirimu dimakamkan di sisi dua sahabatmu." Maka Umar berkata, "Alhamdulillah, tidak ada yang lebih penting bagiku selain dari itu. Jika aku wafat, maka bawalah jenazahku ke sana dan katakan Umar bin Khattab minta izin untuk dapat masuk. Jika ia memberikan izin, maka bawalah aku masuk. Tetapi jika ia menolak, maka bawalah jenazahku ke pemakaman kaum muslimin." Tiba-tiba datanglah Hafsah beserta rombongan wanita. Ketika kami melihat ia masuk, maka kami segera berdiri menghindar. Hafsah duduk di sisinya dan menangis beberapa saat. Tak berapa lama datang rombongan lelaki, minta izin untuk dapat menjenguk Umar. Maka segera Hafsah masuk ke dalam sambil mempersilahkan rombongan lelaki menjenguk Umar. Sementara kami masih mendengar isak tangisnya dari dalam. Orang-orang berkata, "Berilah wasiat wahai Amirul Mukminin. Pilihlah penggantimu." Umar berkata, "Aku tidak mendapati ada orang yang lebih berhak untuk memegang urusan ini selain dari 6 orang yang Rasulullah SAW merela atas mereka ketika wafatnya." Umar menyebutkan nama mereka, yaitu Ali, Utsman, Az-Zubair, Thalhah, Sa'ad dan Abdurrahman. Beliau berkata, "Yang menjadi saksi kalian adalah Abdullah bin Umar, dan ia tidak berhak dipilih. Jika kelak yang terpilih Sa'ad, maka dia berhak untuk itu. Jika tidak, maka hendaklah kalian memintanya agar menunjuk siapa yang berhak di antara kalian. Sebab aku tidak pernah mencopotnya disebabkan dia berkhianat ataupun kelemahannya. Aku mewasiatkan kepada khalifah setelahku agar memperhatikan kaum muhajirin yang terdahulu keislamannya. Hendaklah dijaga dan diperhatikan hak-hak maupun kehormatan mereka. Aku juga mewasiatkan kepada penggantiku kelak agar memperhatikan kaum Ansor sebaik mungkin. Mereka lah orang-orang yang telah menyiapkan kampung halaman beserta rumah mereka untuk menampung kaum muhajirin dan orang-orang yang beriman. Hendaklah kebaikan mereka dihormati dan diterima dengan baik, dan kejelekan mereka hendaklah dimaafkan.
Aku mewasiatkan kepada penggantiku untuk memperhatikan seluruh penduduk kota, sebab mereka adalah para penjaga Islam, pemasok harta, dan pagar pelindung terhadap musuh. Janganlah diambil dari mereka kecuali kelebihan dari harta mereka dengan kerelaan hati mereka. Aku wasiatkan juga kepada penggantiku kelak agar memperhatikan dengan baik orang-orang Arab pedalaman, sebab mereka adalah asalnya bangsa Arab dan personil Islam. Hendaklah dipungut dari mereka zakat binatang ternak mereka dan disalurkan kepada orang-orang yang miskin dari mereka. Aku wasiatkan juga kepada penggantiku kelak agar menjadi seluruh ahli zimmah. Hendaklah perjanjian maupun kesepakatan dengan mereka tetap dipelihara, dan yang diperangi itu hendaklah orang-orang kafir selain mereka, selain ahli zimmah. Janganlah mereka dibebani dengan hal yang tidak dapat mereka pikul. Ketika Umar wafat, maka kami keluar membawa jenazahnya menuju rumah Aisyah. Abdullah bin Umar mengucapkan salam sambil berkata, Umar bin Khattab minta izin agar dapat masuk. Aisyah menjawab, bawalah ia masuk. Maka jenazah Umar dibawa masuk dan dikebumikan di tempat itu bersama kedua sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.